Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam anzala warahmatullahi sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mohon izin terlebih dahulu untuk menampilkan PPT-nya terlebih dahulu ya. Bapak Ibu materinya terlebih dahulu sebentar. Atau muncul Teknopa. Baik. Sudah Bapak, sudah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumi salihina fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ini adalah satu pasal fi arkanil khutbataini, tetap itu pasal di dalam menjelaskan rukun-rukun dua khutbah. Arkanul khutbataini. Adapun rukun-rukun dua khutbah, maksudnya khutbah Jumat ya, Bapak Ibu sekalian, khomsatun itu ada 5. Hamdulillahi yang pertama memuji kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah fihima, atau Alhamdulillahi yang pertama memuji kepada Allah fihima di dalam dua khutbah. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihima di dalam dua khutbah. Wal wasiyatu, dan yang ketiga wasiat bitakwa kepada takwa fihima di dalam dua khutbah. Wa qiraatu ayatin, dan yang keempat membaca ayat minal Qur'ani dari Al-Qur'an fi ihdahuma di fi ihdahuma pada salah satu dua khutbah. Wa du'a'u, dan yang kelima berdoa lil mu'minina wal mu'minati, untuk semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Fil akhirati, di dalam khutbah yang terakhir. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang mau mencoba membaca, dipersilakan. Dari Batam Ustadz, izin.
Assalamualaikum Ada yang Ustadz. mau membaca? Tidak ada. Assalamualaikum Ustadz, izin dari Batam. Tapi suara saya ada nggak ya? Halo Ustadz, dari Batam izin Ya, Ustadz. Bapak Ustaz. Ibu ada yang mau Dari baca? Batam, Ustaz. Dipersilakan. Tidak ada. Dari Batam. Halo cek Ustadz, kayaknya Ustadznya di Ustadz Hendra yang suaranya nggak ada gitu. Baik, kalau Dan tidak ada terima kasih. ya, sepertinya di Dari mute. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita melanjutkan pembahasan yang selanjutnya masih dalam pembahasan seputar sholat Jumat. Kita kemarin sudah menyampaikan tentang syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat. Nah, adapun di dalam pasal ini musonif ingin menjelaskan kepada kita semuanya terkait rukun dua khutbah Jumat. Apa saja rukun dua khutbah Jumat? Nah, rukun khutbah Jumat ini terdiri dari 5 rukun, sehingga rukun ini adalah perkara yang wajib yang harus semuanya dilakukan. Kalau ada di antara kelima ini tidak dilakukan atau tidak terpenuhi, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, maka ini menyebabkan sholat Jumatnya tidak sah. Ya, ini saya berbicara menyajikan pembahasan ini adalah menurut mazhab Syafi'iyah. Karena saya Salim bin Sumer ini bermadhab Syafi'iyah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau berbicara tentang mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi itu rukun khutbah Jumat itu hanya satu saja yang terpenting ada kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup. Sehingga kalau seandainya dilihat dari berbagai macam penjelasan mazhab, maka mazhab Syafi'iyah lah sebetulnya yang paling lengkap, yang paling banyak terkait terkait rukun khutbah Jumat ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun rukun khutbah Jumat tadi terdiri daripada 5 rukun. Apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus ada di dalam khutbah Jumat? Yang pertama itu adalah hamdulillahi fihima. Jadi baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat apa? Dengan kalimat alhamdulillah atau nahmaduhu gitu ya. Dan tidak boleh kalimat alhamdu ini diganti dengan kalimat yang lain yang misalkan maknanya tidak jauh beda dengan alhamdu. Misalkan apa? Wa syukurullah gitu ya atau askurullah, saya bersyukur kepada Allah. Nah, tidak bisa, tidak mencukupi kata para ulama, tapi harus dengan menggunakan kalimat alhamdulillah atau nahmaduhu gitu ya. Itu boleh Bapak Ibu sekalian, tapi tidak bisa alhamdulillah ini digantikan dengan kalimat yang lain sekalipun ada makna yang sama dengan alhamdulillah. Seperti tadi ashkurukallah misalkan itu tidak mencukupi, tidak diperbolehkan. Nah, jadi yang pertama, baik di khutbah yang pertama ataupun di khutbah yang kedua, itu harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Alhamdulillah atau Nahmaduhu, itu contohnya. Kemudian yang kedua, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima. Yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dua khutbah. Nah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sering Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita mendengar pada saat khatib menyampaikan khutbahnya itu sering dibacakan syahadat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu ya. Maka kalau di dalam madhab Syafi'iyah itu bukan termasuk ke dalam rukun yang wajib dibaca sebetulnya sama Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah, yang menjadi rukun dalam mazhab Syafi'iyah itu hanya
eh, alhamdulillah dan sholawat tadi. Sementara yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tidak termasuk ke dalam rukun khutbah Jumat. Kemudian yang ketiga wal wasiyatu bitaqwa fihima. Jadi berwasiat takwa pada dua khutbah, di dalam dua khutbah, baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua itu disampaikan oleh khatib. Ayyuhal hadirun ittaqullah. Ah, ayyuhal hadirun ittaqullah dengan kalimat ittaqullah saja itu sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Wa qiraatu ayatin minal Qur'ani dan yang keempat adalah membaca satu ayat minal Qur'an daripada Al-Qur'an fi ihdahuma di antara salah satu dua khutbah. Jadi sebetulnya boleh di khutbah yang pertama atau juga boleh di khutbah yang kedua. Jadi untuk membaca ayat Quran ini tidak harus di antara dua khutbah, tapi di antara salah satu dua khutbah dan biasanya dilakukan di khutbah yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Sementara yang kelima, rukun khutbah ini adalah wad du'au lil mu'minina wal mu'minat bil akhirati, yaitu berdoa untuk semua orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan di khutbah yang terakhir. Gitu ya. Ini yang kemudian harus dilakukan oleh seorang khatib ketika menyampaikan khutbah Jumatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian seorang khatib menyampaikan khutbah Jumat hanya dengan menyampaikan lima rukun ini saja tanpa ada penjelasan yang lain, sebetulnya khutbah Jumatnya sah. Makanya di Manonjaya, Miftahul Huda, Memajengan Khair Apandi itu, Bapak Ibu sekalian, jadi khutbah Jumatnya untuk 5 menit acan. Kenapa? Karena yang dibaca hanya rukunnya Bapak Ibu. Nah, kalau ingin pendalaman ilmu mah bukan pada saat kita hadir di dalam aktivitas sholat Jumat. Kalau ingin pendalaman ilmu mah sebetulnya mah ya ikut taklim, ikut kajian begitu. Sehingga kalau di Manonjaya itu karena sehari-harinya mendalami kitab, interaksinya dengan kitab, sehingga pada saat khutbah Jumat 5 menit dia beres sholat Jumatnya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum. Salik we. Eta cekap salaresna mah gitu Bapak Ibu sekalian karena rukun khutbah Jumatnya sudah terpenuhi gitu ya. Karena rukun khutbah Jumatnya sudah terpenuhi. Jadi kalau seandainya ada seorang khotib yang hanya menyampaikan rukun khutbah ini, ya ini mah sudah sah. Bahkan sekali lagi kalau mazhab Hanafi mah nggak usah harus 5 rukun ini, hanya mengucapkan alhamdulillah saja itu sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, pertanyaan sekarang timbul, gimana kalau seandainya kita sedang melaksanakan sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, ternyata ada seorang khotib yang tidak menyampaikan 5 rukun khutbah ini, Bapak Ibu. Jadi artinya ada di antara 5 rukun ini yang tidak terpenuhi. Misalkan dia tidak menyampaikan wasiat takwa atau dia tidak membaca sholawat. Apakah sah sholat kita Bapak Ibu sekalian? Sholat Jumat kita sah atau napi henteu da sabab kalau menurut mazhab Syafi'iyah mah khutbah Jumatnya tidak sah. Kalau khutbah Jumatnya tidak sah, sholat Jumatnya juga tidak sah Bapak Ibu sekalian. Nah, terus bagaimana kalau ada imam yang tidak menyampaikan di antara salah satu kelima rukun khutbah ini? Maka kita pada saat itu jangan sampai bersikukuh
gitu ya, mengambil pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Ketika dalam kondisi seperti itu kita bisa mengambil pendapatnya mazhab Hanafi, Bapak Ibu sekalian. Karena mazhab Hanafi menyebutin alhamdulillah saja pada saat pada saat khutbah Jumat itu sudah dianggap sah sholat Jumatnya, khutbah Jumatnya Bapak Ibu sekalian. Hanya saja memang setelah sholat Jumat kita mungkin bisa datang ke ustadznya, bisa menyampaikan tidak di hadapan jamaah yang lain, tidak teriak-teriak, apalagi pada saat khutbah Jumat ada yang memang tidak disampaikan langsung di antara kita, si jamaah itu sah khutbah Jumatnya. Ah, ini kurang adab, begitu ya. Sehingga ini menjadi kekhawatiran kepada seluruh jamaah yang lain. Ini akan terjadi insiden nantinya. Maka apa yang dilakukan? Udah kata para ulama, kalau ada seorang khotib yang memang tidak menyampaikan kelima rukun ini, mungkin dia lupa begitu ya, maka kita bisa mengambil mazhab Hanafiyah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat Jumatnya tetap sah, khutbah Jumatnya juga tetap sah. Sekalipun khotib tidak menyampaikan kelima rukun ini. Karena kita mengambil pendapatnya mazhab Hanafi. Cuman kalau bisa kita berikan masukan atau kita ingetin, Ustadz tadi pada saat khutbah Jumat, Ustadz tidak menyampaikan sholawatnya, khawatir lupa. Begitu maksudnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini pasal terkait rukun khutbah Jumat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustadz, kalau misalkan rukun khutbah Jumatnya, rukun khutbahnya diganti dengan bahasa Indonesia, boleh atau tidak? Nah, kalau lima rukun ini diganti dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka ini tidak diperbolehkan. Sepakat para ulama, kalau terkait rukun khutbah ini harus atau wajib menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau penjelasan selain daripada lima rukun ini, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang menyatakan bahwa dalam penjelasannya pun harus menggunakan bahasa Arab. Tapi ada sebagian yang lain yang menyatakan boleh kok tetap sah kalau selain daripada rukun khutbah ini penjelasannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Siapa yang berpendapat Bapak Ibu sekalian masih dalam pendapatnya ulama madhab Syafi'iyah, di antaranya adalah Imam Nawawi yang menyatakan bahwa tetap sah Bapak Ibu kalau seandainya penjelasan ketika penyampaian khutbah Jumat itu dengan menggunakan bahasa Indonesia selain daripada rukun khutbah ini ya Bapak Ibu sekalian. Punten jangan sampai kemudian menjadi pertengkaran karena berbeda pendapat. Ustadz Taufik Padilah kekeh petekeh ini mah harus pakai bahasa Arab. Ari Abah Uswandi, boleh pakai bahasa Indonesia. Ini nanti akan terjadi pertengkaran. Persis dulu ketika di kampung saya. Jadi si Ustadz ini memegang ke harus pakai bahasa Arab. Ustadz ini berpendapat ini boleh pakai bahasa Indonesia penjelasannya. Dan itu mah di masjid pertengkar, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin dalam hal ini kita perlu sama-sama memahami dan saling menghargai. Kalau seandainya memang pada saat khotib itu yang berpendapat harus menggunakan bahasa Arab, ya mangga atau pakai bahasa Arab, gitu ya. Tapi kalau seandainya memang seorang khotib itu yang berpendapat boleh pakai bahasa Indonesia, ya diberikan kesempatan juga untuk beliau bisa menyampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia begitu. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian fikih itu memang dilalah dhani, dalil dhani, dilalah dhani yang memungkinkan memang terjadinya perbedaan pendapat. Jadi bukan hanya satu pendapat saja yang penting sama-sama punya dalilnya, punya penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau misalkan terjadi pertengkaran begitu kan nurame mah nu resep mah jamaah we ningali teh dua ribut cenah ajengan jeung ajengan begitu ya, ribut ustad dan ustad begitu kan jadi nggak bagus gitu. Ini nggak bagus sehingga ini bisa membingungkan kepada siapa? Kepada umat kalau misalkan seperti itu teh ieu teh mana nu bener teh gitu kan. Wallahu alam bisawab. Jadi pendapat saya Bapak Ibu sekalian mengambil pendapatnya Imam Nawawi boleh kok kalau seandainya selain daripada rukun khutbah Jumatnya dengan menggunakan bahasa Indonesia dan itu pun tetap sah khutbah Jumatnya, sah sholat Jumatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian karena memang pembahasannya juga tidak terlalu panjang lebar. Ini hanya khusus seputar terkait rukun-rukun khutbah Jumatnya saja begitu ya.
Mangga dipersilakan kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat, barangkali ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Tidak ada, baik terima kasih. Mungkin kita akhiri Dari saja. Batam Ustadz izin. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, dipersilahkan. Dari Batam Ustadz izin. Assalamualaikum Ustadz. Dari Mangga Batam izin Teh bertanya. Irita. Ustadz, itu dari Batam katanya ingin bertanya. Tadi sudah eh, tangan tuh dari Sudah Batam. boleh? Oh, Masya Allah, punten. Pantesan dari tadi kok teman-teman nggak ada suaranya gitu ya. Ternyata speaker saya yang dimatikan. Allah ya Karim. Kunaon ya tete aya suantena gitu kan. Nu bade maos kitab deh. Mana nggak ada suara-suaranya. Ya Allah ya Karim. Nah speaker abdi nu dimatikan. Tadi ada yang mau baca, Ustadz. Oh iya, saha teh. Allah ya Karim. Bapak Saya Bostami dari Ustadz. Batam, Bapak. Allah ya Karim. Mohon maaf, mohon maaf. Saya Masya Allah. Ustadz mau baca sama mau nanya. Duh, mohon maaf, Masya Allah. Saya nggak kecek ininya speakernya, Masya Allah. Punten ya, nggak apa-apa ya, Ustadz Bustami bertanya sajalah. Mangga, mangga Baik, dipersilakan. Mangga Teh Rita. terima kasih Ustadz. Izin Ustadz Bustami dulu, mangga. Mangga izin Ustadz. bertanya Ustadz. Ya, Yang pertama, eh, bagaimana hukumnya ketika kita memulai khutbah itu sebelum mengucapkan salam, mengucapkan kata basmalah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagaimana juga kondisi seorang khatib apabila ketika membaca ayat Al-Quran itu tidak fasih. Kemudian ketika membaca ayat ada yang terlebih, contohnya eh, eh, inna innallaha ya'murukum bil adli, seharusnya kan innallaha ya'muru bil adli. Itu bagaimana Ustadz? Apakah khutbahnya tetap sah atau khutbahnya batal? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab terlebih dahulu ya. Yang pertama terkait membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau melihat dari rukun khutbah Bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya tidak wajib dibaca gitu ya. Kenapa? Karena tidak termasuk ke dalam lima rukun khutbah. Karena tadi lima rukun khutbah itu tidak ada membaca Bismillah, diawali dengan membaca Bismillah. Hanya saja kita bisa mengambil dalam hadis yang lain, dari hadis yang lain bahwa Rasulullah mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap perkara yang baik itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika ada seorang khatib yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, bukan berarti wajib membaca Bismillah, tapi sunnah saja karena ada anjuran setiap perkara yang baik itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana kalau seandainya memang ada seorang khatib yang ketika menyampaikan ayat Al-Qur'annya tidak fasih? Nah, mungkin dalam hal ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang memang belajar ilmu Al-Quran, sama-sama sudah kita ketahui ayalahan jali, ayalahan khofi kan begitu ya, yang memang kesalahannya itu masih ditolerir begitu. Ada yang kesalahannya ini bisa sampai merubah makna begitu ya. Maka dalam hal ini sekalipun misalkan baca ayat Al-Qur'annya tidak terpenuhi di antara lima rukun, maka tadi Ustadz Bustami kita bisa kembalikan kepada mazhab Hanafiyah gitu ya. Bahwasanya ketika khatib hanya membaca Alhamdulillah saja itu sudah dianggap sah gitu. Jadi jangan sampai kemudian wah ini khotibnya baca Qurannya terbener nih begitu ya. Ya salah sampai kemudian memalingkan maknanya yang seharusnya seperti ini malah jadi begitu gitu kan. Maka Bapak Ibu sekalian jangan langsung kemudian kita berteriak dan menghentikan khotib yang sedang berceramah. Entah teu sah teu sah. Oh, salah begitu ya. Ini nanti jadi bakal ada insiden di antara jamaah di dalam masjid itu. Tapi tadi sekali lagi kembali lagi kepada
pendapat mazhab yang lain yang menganggap bahwa cukup dengan kalimat alhamdulillah pun khutbah nikah, khutbah Jumatnya itu tetap sah gitu Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi Ustadz Bustami yang pertama, kalau alhamdulillah bukan wajib tapi hanya sekedar sunnah karena memang ada anjurannya. Yang kedua, bahwa kalau seandainya tidak terpenuhi di antara 5 rukun itu, maka kita kembalikan kepada mazhab yang Hanafi yang hanya alhamdulillah saja itu juga sudah sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Teh Rita mangga. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mau bertanya ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pas waktu di sini di SMM lihat gitu, waktu lewat eh, ketika khutbah itu masih ada orang-orang, apalagi anak muda gitu ya, yang dengar khutbah itu sambil ngerokok Ya. gitu. Iya, dan juga pernah waktu ke ini ke masjid Cipaganti. Itu Mhm. mah tukang dagang. Pas lihat Mhm. oh, tukang dagang ini lebih khutbah tapi masih dagang keneh gitu. Oh, Dan ya saya kan eh, penasaran ya, emang nggak khutbah, nggak sholat Jumat. Oh, Neng, nanti sholatnya setelah beres khutbah katanya nanti sholat. Kan mikirnya kalau kita lihat gitu ya, sepengetahuan saya, yang namanya khutbah itu kan bagian dari sholat Jumat gitu. Kalau ternyata hanya mengikuti sholat yang 2 rakaat saja, apakah itu termasuk dia mengikuti eh, sholat Jumat? Kalau tidak gitu ya, kalau tidak sah, kalau ternyata hanya kebagian sholat zuhur, berarti hanya 2 rakaat gitu. Mohon nah, penjelasannya, Ustaz. siap Teh Rita. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Teh Rita walaupun belum pernah sholat Jumat ya, tapi sudah bisa menyampaikan Pernah, perbedaan. Ustaz. Udah pernah sholat Jumat Teh Rita? Waktu itu peristiwa 212. Oh, Masya Allah, ikut sholat Jumat ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian sebetulnya ketika seorang perempuan hadir ikut dalam aktivitas sholat Jumat, sah-sah saja, sah gitu ya. Cuman tidak ada kewajiban saja gitu ya. Tidak ada anjuran seorang perempuan untuk bisa mengikuti sholat Jumat. Tapi kalau seandainya Teh Tiara, Teh Rita misalkan kiclik 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 duduk aja misalkan di masjid bareng yang ikhwan sanatnya sah-sah wae gitu cuman manya teh teuing gitunya babarengan sareng ikhwan sanes ari ieu saha kayak bilih disangkina ya rada-rada misalkan begitu wallahu alam. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait pelaksanaan khutbah ya. Jadi kalau seandainya memang ada satu dan lain hal yang menyebabkan misalkan dia tidak keburu untuk untuk hadir mendengarkan khutbah Jumatnya. Yang kemudian ketika dia ke masjid terlambat ngedengerin khutbahnya hanya mendapatkan sholat Jumatnya saja, maka jumhur ulama mengatakan tetap sah sholat Jumatnya. Teh Rita, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau seandainya disengaja seperti tadi dilalai-lalaikan, dilambat-lambatkan, maka jumhur ulama pun berpendapat berdosa karena dia telah melalaikannya, gitu ya. Terus gimana sholat Jumatnya? Sholat Jumatnya tetap sah sekalipun dia berdosa, begitu. Jadi kalau misalkan udah tahu, gitunya, udah tahu bahwa khutbah Jumat ini adalah bagian daripada sholat Jumat, kemudian dia melalaikan maka sebetulnya sholat Jumatnya tetap sah. Yang penting sholat Jumatnya dia bisa mengikuti Teh Rita, gitu ya. Dia bisa mengikuti. Tapi kalau seandainya kondisinya dia melalaikan, melambat-lambatkan dengan sengaja, engkewe beres sholat, karek dongkap begitu ya, maka dia berdosa sekalipun sholat Jumatnya tetap sah, Bapak Ibu sekalian begitu. Sekali lagi kenapa berdosa? Karena dia sudah melalaikan, melambat-lambatkan datang ke masjid untuk mendengarkan khutbah Jumatnya. Begitu Teh Rita. Itu ya. Itu terkait si Itu mamang-mamang pas eta. khutbahnya lagi ngerokok. Nah, kalau seandainya ngerokok, kan itu sebetulnya tidak dalam keadaan sholat Teh Rita. Jadi upami Teh Rita ngadangukeun sambil minum juga tidak masalah. Bahkan mohon maaf ya, bukan hanya sekedar jamaah. Khutbah Jumat itu sambil minum ada seorang khotib ketika menyampaikan kemudian minum nggak jadi masalah. Yang jadi masalah teh upami khotib ketika menyampaikan bari tuang gitu ya, bari ngarokok, cedut cedut ngarokok atau napi bari mam ngopi segala macam. Nah itu yang memang diperhatikan.
Tapi kalau hanya sekedar minum mah masih diperbolehkan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Cuman mohon maaf ya, alangkah lebih baiknya ketika kemudian kita sedang khutbah Jumat fokus dengan aktivitas kita mendengarkan khutbah Jumatnya. Sekali lagi, kalau hanya pada saat khutbah Jumatnya terjadi masalah, terjantan masalah bagi makmum minum atau napi ngarokok begitu ya, hanya saja kan kurang adab juga sedang mendengarkan khutbah Jumat tapi sambil merokok begitu khawatir nanti keganggu orang lain kan begitu tadi tak dengan asapnya kan begitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya ditunda terlebih dahulu aktivitas yang lain eh, fokus dengan mendengarkan khutbah Jumatnya. Begitu Teh Rita. Jazakallah Ustaz. Wa yakumul jaza. Kang Nur Pajar, mangga Ustadz Nur Pajar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita dari beliau apa nih? Jadi waktu sholat Jumat saya lupa di mana tiba-tiba khotib itu eh, laksanakan khotib. Biasanya kan kalau khutbah pertama dan khutbah kedua ada jedanya ya. Tapi tiba-tiba waktu itu tanpa ada jeda khotib langsung doa dan tiba-tiba qomat Ustaz. Nah, ini apakah apa namanya memang di antara dua khutbah tersebut harus diberi jeda? Kalau memang ada jedanya kira-kira minimal berapa lama? Nanti kalau dan pertanyaan keduanya, kalau memang tidak ada jeda atau misalkan khotibnya lupa gitu ya. Nah, itu bagaimana cara mengingatkan yang baik kepada khotibnya supaya sholat Jumatnya tetap sah begitu Ustaz. Baik, Ustadz. Jadi kemarin kita sudah sampaikan tentang syarat sholat Jumat ya, dimulai dengan dua khutbah kan. Nah, dua khutbah itu memang eh, eh, diselingi dengan duduk sebentar. Nah, duduk sebentar ini berapa lama? Nah, disampaikan oleh para ulama cukup ketika si khotib Jumat duduk itu seukuran tumanina. Tumanina itu sekadar membaca subhanallah dia duduk kemudian berdiri lagi itu sebetulnya sudah mencukupi ya antara menyelingi khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Tapi kalau seandainya ia mati ayat duduk-duduk acan begitu pada saat khutbah Jumatnya maka khutbah Jumatnya ya tidak sah begitu. Ustadz Nur gitu ya. Terus gimana kalau seandainya memang kejadian seperti itu? Saya mohon maaf ya Ustadz Nur terkait yang duduk dua-dua khutbah ini sekalipun yang saya pahami jumhur ulama itu berpendapat harus ada selang, harus ada selingan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu dengan duduk gitu ya. Kecuali nanti di khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah tidak jadi masalah gitu ya, tidak ada jeda selingan duduk terlebih dahulu di antara dua khutbah salat Idul Fitri, Idul Adha hanya satu kali penyampaiannya itu dianggap sah, gitu ya. Tapi kalau khutbah Jumat, setahu saya wajib seluruh mazhab juga jumhur ulama berpendapat harus ada selingan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua begitu. Nah, duduknya seukuran lamanya bagaimana? Seukuran lama ya tumanina saja seukuran membaca subhanallah kemudian dia berdiri lagi, nah itu sudah mencukupi begitu, Ustadz Nur. Gitu. Jadi kalau misalkan bagi kita yang khutbah Jumat, makanya jangan dijadikan seorang khotib atau imam tuh yang nggak paham terkait ilmu fikih. Itu bisa, eh, itu akhirnya kemudian bisa menjadikan sholatnya atau ibadahnya tidak sah begitu ya. Jadi jangan sembarangan. Nah, itu kalau misalkan kejadiannya seperti itu, udah terlanjur komat misalkan, orang-orang baru sadar, mungkin baru terbangun dari tidurnya karena baru terdengar komat. Nah, tiba-tiba udah komat itu gimana Ustaz? Cara mengingatkannya? Baik, saya khawatir salah. Nanti saya coba cari dulu terkait yang dua khutbah ini. Apakah memang ada mazhab yang lain yang berpendapat bahwa boleh hanya sekedar satu khutbah saja, begitu ya, satu khutbah saja, atau memang ada dua. Jadi kalau misalkan di antara lima mazhab, di antara empat mazhab itu ada yang berpendapat boleh hanya satu kali khutbah, maka tentu kita bisa mengambil kepada pendapatnya mazhab itu.
Tapi saya belum tahu terkait yang satu khutbah ini dalam sholat Jumat apakah diperbolehkan, apakah ada mazhab yang berpendapat seperti itu atau tidak. Jadi saya mohon izin nanti saya cari terlebih dahulu ya Ustadz Nur Fajar. Baik, baik. Baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz Nur Hapuntenah. Cukup Bapak Ibu sekalian atau ada lagi? Ustadz Ari, Yanti Pak Ustadz boleh? Bu Yanti karena Ustadz Ari Siap, ini Tat. dulu ya. Saya Oh, izin yes. Ustadz Ari dulu ya Bu Siap, Yanti. Tat. Tat, izin, Afwan, izin bertanya. Sebenarnya Sukron atas ilmu yang tadi disampaikannya. Terkait khutbah Jumat, mungkin terkadang kan banyak anak kecil ya tadi ya, yang memang berkeliaran di sekitaran wilayah masjid gitu ya. Nah, kadang mungkin banyak bapak-bapak ataupun yang ada di sana gitu ya, itu jarang ngingetin Tat, gitu. Ketika khutbah Yang apa? Jumat, mungkin jarang ngingetin Tat, jarang negur atau gimana gitu kan. Jadi ketika khutbah, Saya Ustadz Ari kurang jelas ya, saya belum bisa memahami pertanyaannya. aman ya? Mungkin gini, mungkin gini ya. Kalau misalkan ada di antara jemaah yang ketika melaksanakan sholat Jumat ada anak-anak yang pada ribut kemudian menegur gitu ya, mengingatkan, "Shh, jangan ribut aja, fakpat lago." Nah, Gila. apakah kemudian sholat Jumatnya sah? Kalau misalkan menegur dengan kalimat, tidak dengan isyarat, hanya dengan kalimat saja, maka pendapat ulama madhab Syafi'iyah hukumnya makruh, Bapak Ibu sekali. Makruh itu bisa apa? Makruh itu bisa menghilangkan pahala sholat Jumatnya, pahala Jumatannya. Tapi kalau seandainya melihat jumhur ulama itu berdosa itu berdosa itu. Nah, gimana kalau misalkan tidak diingetin? Nah, kembali lagi ada pendapatnya Syekh Atian Saqo dari Mesir, Bapak Ibu sekalian. Kalau seorang anak kecil yang belum bisa diingetin, yang belum bisa ditegur gitu ya, yang belum bisa dikondisikan, diajak untuk ke masjid, ayo we lu lompatan. Imam lagi baca Fatihah, speakernya diambil, halo, 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 halo. Nah, yang seperti itu mah kata Syekh Atian Sakor nggak usah dibawa dulu ke masjid. Itu menurut pendapat Syatian Sakor ya. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu itu seluruh jamaah yang sedang ikut sholat Jumat di sana. Jadi kalau seandainya memang anak ini bisa dikondisikan, sudah bisa dikondisikan, sudah bisa diingetin, nggak usah kemana-mana ya, jangan lari-lari gitu ya, maka baru boleh diajak ke masjid. Karena di masjid itu kan sholatnya bukan hanya kita saja, tapi ada jamaah yang lain, begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Syekh Atian Sakhor, kalau seandainya memang ada anak kecil yang memang susah untuk kemudian dikondisikan, kawenate teteriakan wae begitu ya, kerjaannya tuh ngambil mic yang punya imam, udah yang begitu mah di rumah saja dulu. Nanti kalau misalkan sudah bisa dikondisikan baru diajak ke masjid. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu pertanyaannya ya Kang Ari, apanya? Wallahu alam bishawab. Ya tadi Baik, sinyalnya Bu Yanti menghilang. silakan. Bu Yanti, Cios, Baden Naros. Mohon pertanyaan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak Ustadz, ketika ada jamaah sholat Jumat ikut sholat Jumat, tiba-tiba ketika rakaat kedua itu batal hitut misalkan. Terus dia kan berwudu tuh kembali ke berwudu lalu ke masjid lagi. Nah, ketika ke masjid itu balik lagi sudah salam yang imam sama jamaahnya sudah salam. Berarti dia tidak bisa ikut sholat Jumat. Apa yang harus dilakukannya? Apakah sholat Jumatnya? Dia kan nggak mungkin sendirian sholat Jumatnya. Apakah sholat duhur atau seperti apa, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Baik. nuhun. Terima kasih Bu Yanti. Alhamdulillah menambah pembahasan dalam pembahasan khutbah Jumat ini ya. Jadi kalau misalkan tidak kedapatan dua sholat Jumat, Bapak Ibu sekalian, punten, sekalipun datang ke sana dia hanya mendapatkan
duduk tasawuf akhir si imam itu. Kita kan langsung ikut nih. Duduk tasawuf akhir, Allahu Akbar, kita langsung duduk tasawuf akhir, kita nggak dapat satu rakaat. Maka niatnya sholat Jumat tapi pelaksanaannya sholat duhur Bapak Ibu sekalian. Makanya ayat tata rucingan niatnya sholat tapi beda pelaksanaannya. Nyata sholat Jumat anu tertinggal belum dapat satu rakaat. Niat nama sholat Jumat, tapi pelaksanaannya jadi 4 rakaat sholat duhur, Bapak Ibu. Kalau seandainya memang belum mendapati 1 rakaat sholat Jumat. Tapi kalau sudah dapat 1 rakaat sholat Jumat, maka dia sudah dapat sholat Jumatnya. Tinggal ditambahkan 1 rakaat lagi. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang batal. Sekarang batal pada saat rakaat yang kedua misalkan gitu ya dia kembali pas datang udah salamnya eta mah gentos we ku salat duhur gitu non margina datos teu tiasa gitu nggak dapat lagi rakaat salat Jumatnya kenapa karena imamnya keburu salam begitu Bu Yanti atau nuhun kanggo Aturan patarasan Pak Ustad, eh nuhun. Oh, mohon sami-sami. Itu saja barangkali ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekalipun sederhana, tapi ada manfaatnya untuk kita semuanya. Bapak Ibu, kalau seandainya ingin hadir di sholat Jumat, ya mangga dipersilakan untuk akhwat, begitu ya. Cuman memang tidak lumrah begitu. Kalau seperti yang di 212 sih tidak jadi masalah. Punten, sekalipun akhwat tidak bisa seperti halnya laki-laki melaksanakan sholat Jumat, tapi bisa mendapatkan pahala Teh Tiara. Biasa ngadapetin pahala sholat Jumatnya seperti laki-laki, upami Teh Tiara ngedorong suaminya gitu ya untuk melaksanakan sholat Jumat disayogikeun gitu, disiapkan segala keperluan teh gitunya mangga ieu sarungna mangga ieu kopeahna bili bade ibak heula mangga begitu insya Allah Teh Tiara tetap nanti akan mendapatkan pahala untuk melaksanakan sholat Jumatnya mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi begitu ya mudah-mudahan dimudahkan jodohnya yang soleh dan solehah bagi yang belum menikah insya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin kita akhiri dengan pembacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin doa kafaratul majlis subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam